Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya dengan pimpinan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Bahkan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripada firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 23 dan 24 dari Roma pasal 3 yang mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Maksudnya adalah tidak ada di dunia ini suatu yang sempurna 100% tanpa kekurangan. Dan apabila itu dikenakan pada manusia, maksudnya adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tanpa kekurangan, yang tanpa cacat celah. Semua orang pasti ada kekurangannya, sekalipun berbeda-beda. Saudara, pepatah tadi mengatakan sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Firman Tuhan yang saya bacakan tadi dari Roma ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi mirip saudara, tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada yang sempurna, semua orang telah berbuat dosa. Baik orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, berpendidikan tinggi ataupun tidak. Bahkan anak-anak sekalipun. Kadang-kadang ada ungkapan yang keliru mengatakan, wah, habis peperangan Israel menggempur Gaza, banyak korban yang jatuh, termasuk anak-anak yang tidak berdosa telah mati. Saudara, ungkapan itu kurang tepat kalau mengatakan anak-anak tidak berdosa. Karena dari firman Tuhan tadi, sekalipun anak-anak juga adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa, maka semua orang sebenarnya sudah mendapat upah, sudah mendapat hukuman, sudah mendapat ganjaran, yaitu maut atau kematian. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan tidak hanya mengatakan semua orang sudah berdosa. Firman Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya semua orang sudah berada di bawah hukuman maut. Tapi firman Tuhan juga berlanjut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dalam ayat 24 yang kita bacakan tadi katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan seterusnya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia, karena anugerah, karena pemberian, bukan karena usaha, bukan karena kesalehan, bukan karena ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, tetapi adalah kasih karunia, pemberian Allah adalah kehidupan yang kekal. Karunia Allah adalah keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Jadi jelas saudara mengatakan kepada kita bahwa kita adalah juga orang berdosa, tetapi yang mendapatkan kasih karunia Allah, yang mendapatkan kemurahan Tuhan, yaitu cuma-cuma gratis penebusan keselamatan dalam Kristus Yesus. Biarlah hal ini kita camkan, selalu kita ingat, agar di dalam segala keadaan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, supaya sekalipun kita orang berdosa, tapi penebusan, keselamatan, kasih karunia sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita secara cuma-cuma. Karena itu sekali lagi, marilah kita syukuri kasih karunia atau anugerah Allah keselamatan di kita. Saudara dan saya adalah orang yang telah diberikan kasih karunia, orang yang telah diberikan keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih jikalau kami kembali diingatkan bahwa bukan saja Tuhan mengatakan kami orang berdosa yang harusnya mendapat hukuman maut, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, keselamatan, hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya dalam segala keadaan kami selalu mengingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah mendapat kasih karunia, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, berkati hidup kami, keluarga kami, usaha dan kerja kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.